Baik ya, kita tunggu beberapa menit lagi untuk memulai webinar. Oh iya, di sini kita juga udah kedatangan Bapak Haryajid sebagai moderator kita hari ini. Halo Pak Yajid. Halo, Mudrika. Halo Pak, selamat sore Pak. Sore, apa kabar? Siap ya Pak untuk kita Saya bukan ngobrol-ngobrol moderator asik kali. bersama teman sertifikasiku hari ini. Ya, udah berapa peserta? Suara Bapak masih kurang jelas Pak. Sudah jelas ya. Sekarang jelas? Belum, masih belum? Masih belum jelas? Apa udah jelas? Nggak kedengeran. Atau Tunggu bentar ya saya Pak ya. pakai Ini kita ganti handphone dulu. satu lagi? Oke, udah. Oke Pak, udah jelas suaranya Pak. Oke, baik teman-teman. Ini udah ada 58 orang peserta webinar kita hari ini. Boleh tahu dong ini teman-teman dari mana aja asalnya? Kalau dari form pendaftarannya ada yang dari luar kota nih, banyak sekali yang ikut dari luar kota Pak Haryajid. Pada Oh, semangat gitu. para milenial Indonesia. Luar biasa. Iya. Baik, ini langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Hari ini moderator di acara Bincang Asik Bersama Sertifikasiku, saya Mudrika Kumala, dan akan yang akan memoderatori Bincang Asik webinar kita hari ini. Baik, ini kita udah langsung hadir, ada Pak Yajid yang akan sebagai pemateri untuk webinar hari ini. Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dong sama Pak Haryajid. Udah muncul di mana-mana, ada di beberapa stasiun TV juga ya Pak ya, dan juga aktif sebagai pembicara di berbagai acara-acara seminar. Oleh karena itu langsung aja saya perkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu ada Bapak Haryajid yang merupakan seorang praktisi senior. Ini saya kenal untuk teman-teman yang mungkin belum kenal atau yang baru pertama kali join di webinar sertifikasiku. Ini saya perkenalkan, Bapak Haryajid merupakan praktisi senior di pasar modal. Selain itu juga perjalanan karirnya itu berawal dari IT, kemudian lanjut sebagai analis ekuitas hingga saat ini menjabat sebagai pimpinan di perusahaan sekuritas. Betul ya Pak ya? Ya, Ini benar. kalau di CV yang saya baca ini Pak, Bapak sudah berkarir selama lebih dari 27 tahun di pasar modal Ya, seperti analis, corporate finance, sales, dan fund manager. Jadi sangat tepat untuk membahas tema webinar kita hari ini. ya. Ya, Pak. Ini Suara selain saya jelas? Suara saya? Wah, jelas. Kalau di sini jelas sih, Pak. Jelas ya. Teman-teman, gimana teman-teman? Bisa langsung chat aja ya untuk kendala atau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Ya. Oke, saya lanjutin untuk perkenalan Bapak Haryajid. Selain jadi Baik. praktisi di pasar modal, beliau juga aktif sebagai dosen tamu di berbagai perguruan tinggi. Dan terakhir, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar dan juga workshop. Untuk kali ini, Bapak Haryajid berkesempatan berbagi ilmunya bersama kita di Bincang Asik Sertifikasiku. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke Pak Haryajid, saya ingin menyampaikan flow webinar kita hari ini seperti biasa. Untuk step pertama, untuk di forum pertama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait judul kita, terkait pembahasan kita hari ini kepada Bapak Haryajid. Nanti setelah itu teman-teman juga boleh bertanya langsung kepada sang pembicara kita melalui kolom Q&A ya, jangan di chat, tapi di kolom Q&A biar kita baca satu-satu dan akan dijawab langsung oleh Pak Haryajid. Ya, baik Pak, ini langsung aja kita mulai. Silakan. Ya, pembahasan kita hari ini mengenai profesi dan karir di pasar modal ya Pak ya. Iya, betul.
Profesi dan karir di industri jasa keuangan tepatnya. Baik, untuk Ya. itu kita langsung aja nih Pak, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya lanjut aja ke pembahasan materi kita ya Pak ya. Ya. Ya, jadi ini Bapak Haryajid sebelumnya, bentar Pak, mohon maaf Pak. Berdasarkan CV Bapak kan Bapak sudah hampir 27 tahun di industri keuangan ya Pak ya? Iya, benar. Terutama di pasar modal. Ini boleh diceritakan dikit dong Pak kepada teman-teman kita, sobat sertifikasiku yang ada di rumah, gimana awal karir Bapak sampai sekarang saat ini sudah bisa mendirikan LSPM Pak? Boleh di... Oke. Terima kasih Mudrika ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh sertifikasiku.com ya. Nah, terkait karir saya di pasar modal gitu memang perjalanannya cukup panjang ya. Jadi kalau dimulai pertama bekerja, saya dari support analis. Jadi level yang paling rendah ya. Nah, tugas saya itu mengkolek data, mengumpulkan lah ya untuk para analis pada saat itu. Jadi dari level yang rendah dan itu learning by doing dan pelan-pelan akhirnya saya menjadi analis junior, kemudian menjadi analis senior, baru saya menjadi head of research. Ya itu terjadi beberapa tahun. Jadi karirnya emang paling banyak saya di analis. Nah, baru pada tahun 2000-an ya, khususnya di 2003, ada promosi dari pimpinan. Waktu itu saya bekerja di perusahaan Rekapital, ya punyanya Pak Sandiaga Uno dan Pak Rosan ya. Nah, di sana saya ditawarkan untuk menjadi manajer investasi. Dan Alhamdulillah saya menempati posisi di sana. Jadi di perusahaan yang baru itu belum ada asetnya, jadi dari nol. Nah, Alhamdulillah saya bersama teman-teman mengelola dari zero sampai 1 triliun pada saat itu ya. Dan setelah 5 tahun, saya merasa potensi saya harus saya kembangkan lagi sambil belajar, ambil S2, ambil mengambil sertifikasi di luar pasar modal. Akhirnya tahun 2007-2008 saya sudah keluar dari grup Rekapital ya. Dengan keluar dari situ saya berusaha kalau saya bisa membantu perusahaan dari yang kecil menjadi besar, dari belum terkenal menjadi dikenal, kalau gitu saya mencoba mimpi saya. Nah, mimpi saya sebenarnya pada saat itu adalah sebagai pengusaha. Nah, dengan saya berbekal pengetahuan, kompetensi yang saya miliki di tahun 2008 itu saya mulai merintis untuk menjadi pengusaha. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah memiliki beberapa perusahaan. Background analis inilah yang menjadikan saya lebih berhati-hati, saya penuh perhitungan walaupun ya di dalam perjalanan namanya bisnis turun naik, jatuh bangun itu terjadi. Dan dari sini akhirnya karena saya adalah analis, maka profesi pertama yang saya bangun kepada teman-teman di asosiasi analis pada saat itu adalah bagaimana memiliki sertifikasi kompetensi seperti license yang ada di pasar modal. Dan itu dengan teman-teman merintis namanya Certified Securities Analyst yang sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan cukup banyak. Ya, jadi itu kami rintis di tahun 2011 ya, 2011 dan sampai sekarang CSA ini sudah berkembang dan punya ribuan peserta dan juga sudah dilaksanakan di berbagai kampus, dilaksanakan oleh berbagai lembaga training provider. Jadi itu sedikit pengalaman ya. Namun ya setelah saya jadi fund manager, saya juga sempat menjadi presidir di satu sekuritas. Namanya kalau sekarang OSO, kalau dahulu belum bukan ya. Dahulu namanya Kapitas Kurindo. Nah dari Kapitas Kurindo itu akhirnya saya merasa
cukup untuk karir saya dari pekerja menjadi belajar jadi pengusaha. Nah, teman-teman, dengan saya mengambil berbagai kompetensi ya, jadi kalau teman-teman mungkin bisa lihat di Google atau mungkin nanti masuk ke Instagram saya, itu ada beberapa gelar profesi yang saya miliki, kurang lebih 12-an ya. Nah itu saya ambil karena saya merasa ilmu itu atau kompetensi itu adalah investasi ya. Makanya dengan saya mencoba mengambil berbagai sertifikasi keuangan, nah alhamdulillah benar ya. Jadi dalam perjalanan karir saya alhamdulillah dengan adanya kepemilikan tersebut ya, ini menjadi narasumber, kemudian menjadi komite. Saya sempat menjadi komite di KP ya, ke Clearing Penjamin Efek Indonesia, itu kurang lebih 4 tahun ya. Karena background saya analis dan saya punya sertifikasi kompetensi. Saat ini saya juga komite di dana pensiun BUMN, namanya dana pensiun RNI, dan satu lagi komite resiko di salah satu perusahaan TBK farmasi ya. Nah ini namanya PT Papros. Jadi walaupun saya ada di satu tempat, tapi saya juga bisa menjadi pekerja di tempat lain yang kehadiran saya biasanya hanya sebulan sekali. Jadi sumber income akhirnya menjadi banyak karena adanya berbagai kompetensi tersebut. Nah ini juga saya pikir mengajak ke teman-teman jangan pernah takut untuk belajar ya. Kalau kita belajar, tambah wawasan, tambah ilmu, itu sekarang ya. Tapi ke depan nanti itu akan menjadi aset yang sangat berharga bagi teman-teman. Nah, itu dia tuh teman-teman. Jadi udah pas banget lah ya narasumber kita yang satu ini sebagai pemateri untuk topik kita. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom Q&A-nya. Nanti di sesi pertanyaan dari teman-teman akan dijawab langsung oleh Pak Haryajid. Nah ini Pak, saya ada pertanyaan lagi terkait dari cerita pengalaman Bapak sebelumnya. Ini suara saya terputus-putus, katanya nih ada di chat. Apa benar masih putus? Gimana teman-teman? Kalau di sini masih jelas sih Pak. Jelas sekali ya. Kalau dari saya lancar, jelas sekali. baik. Nah itu ada yang bilang terputus, ada yang bilang jelas. Jelas. Nah berarti jaringan dari sana. Iya. Coba dicek jaringannya teman-teman. Siapa tahu wifi-nya atau ininya. Jaringan masing-masing yang kayaknya harus dicek ya. Oke. Baik, ini langsung ya. Kita lanjut lagi ya Pak ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini masih berhubungan sama cerita Bapak sebelumnya dari perjalanan karir Bapak. Jadi terkait posisi Bapak sekarang ini sebagai ketua di LSPM ya Pak ya. LSPPM itu boleh cerita dikit nggak apa yang melatar belakangi berdirinya LSPPM Pak? Ya, tadi saya sampaikan di awal ya bahwa saya sempat menjadi ketua Asosiasi Analis Efek. Nah, pada saat itu analis belum punya kompetensi yang diakui. Dia jadi, saya analis, tapi apa buktinya? Ini lo kerjanya standar nggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pada saat itu cukup menghantui saya ya. Nah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman, terutama teman-teman yang memiliki sertifikasi dari internasional ya, seperti Certified Financial Analyst. Nah, kami ngomong, kami diskusi dengan mereka, dan akhirnya ini dibutuhkan sekali di industri pasar modal. Jadi, kalau ini terjadi, maka ini peluang yang sangat bagus. Nah, saya dengan teman-teman akhirnya mencoba mengemas, dan akhirnya terbentuklah namanya SASP. Jadi belum LSP, belum LSP pasar modal, baru namanya SASP. Namanya Securities Analyst Standard Board. Nah, ketika di UI dan UGM menyarankan saya, Pak Haryajid, ini harus ditindaklanjuti ke BNSP. Apa tuh BNSP? Ternyata BNSP adalah badan satu-satunya yang mengakui kompetensi profesional. Namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, dari sana saya jalan,
kemudian didengar oleh asosiasi lain atau profesi-profesi lain, akhirnya mereka minta ikut. Misalnya Ikatan Pialang Efek, ketuanya Pak Haryajid, boleh dong saya ikutan AWP 2I, penjamin emisi, kemudian ada perencana keuangan, ada ya beberapa yang lain ya. Akhirnya gerbong kereta jadi semakin panjang. Yang tadi hanya satu, yaitu analis, akhirnya diikuti oleh gerbong-gerbong berikutnya. Nah, ini menunjukkan kepada teman-teman bahwa ketika kita melakukan langkah kecil, ternyata dalam langkah kecil kita itu ada seseorang yang mengikuti. Atau bahkan ada hasil-hasil lain yang kita tidak tahu, dan ternyata dalam perjalanan profesi yang ada di LSP Pasar Modal, yang tadinya satu, akhirnya berkembang menjadi 7 profesi. Dan tahun ini kami perkirakan akan ada tambahan lagi sekitar 7 profesi. Jadi dari sekarang 7 profesi ditambah 7 profesi lagi, jadi tahun 2021 di LSP Pasar Modal kurang lebih ada 14 profesi. Nah, satu profesi itu ada jenjang, namanya junior dan senior. Jadi kalau di analis ada RSA, ada CSA, manajemen risiko, ada CRA, ada CRP, dan seterusnya seperti itu. Dan ini dibutuhkan oleh industri. Jasa keuangan ini membutuhkan profesi-profesi seperti ini yang bisa dikatakan spesialis. Ada yang generalis, tapi kalau yang di LSP Pasar Modal lebih kepada spesialis. Itu ya. Iya, baik Pak. Berarti tadi kalau saya dengar dari penjelasan Bapak akan ada penambahan profesi lagi sampai 14 profesi gitu ya Pak ya? Ya. Iya, berarti itu seberapa pentingnya sertifikasi profesi ini sih Pak sampai LSP perlu menambahkan profesi-profesi lainnya untuk dijadikan sebagai sertifikasi profesi Pak? Bisa di-highlight lagi untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang sertifikasi profesi ini. Baik, Mbak ya. Jadi gini Mbak Mudrika ya, misalnya saat ini kita mengenal ada satu aplikasi yang banyak dipakai orang, namanya Google. Di dalam Google itu ada Google Ads ya. Orang yang menguasain Google Ads itu ada. Tapi ada lagi Google Search ya. Ada lagi, jadi dalam satu aplikasi misalnya Facebook, Instagram, itu ada berbagai profesi. Itu dahsyatnya kompetensi ke depan seperti itu. Jadi bisa saja orang yang menguasai Facebook itu hanya bagian marketingnya saja, atau bagian iklannya saja, atau bagian search engine-nya, atau bagian apa. Jadi ini pengetahuan yang luas ya. Dan di industri jasa keuangan juga seperti itu ya. Jadi yang tadinya misalnya dikenalkan oleh profesi sales, ke depan nanti nggak seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan diri lebih kuat lagi. Nah misalnya gini ya, dahulu untuk sales saham itu cukup punya WPPE. Ternyata sekarang benar WPPE menjadi satu kewajiban. Tapi kalau dia hanya punya itu akan kalah dengan yang lain. Karena sales yang lain itu punya sertifikasi analis. Ada lagi technical analisisnya, ada lagi manajemen risikonya, ada lagi investment bankingnya. Jadi dengan banyaknya profesi yang dimiliki, maka seseorang itu akan mudah berkembang ya. Dan ketika kesempatan kerja, ini akan diprioritaskan kepada orang yang memiliki kompetensi. Ketika saya zaman dulu ya, punya S1 itu sangat dihargai sekali. Anda S1 oke, bisa kerja. Sekarang dahsyat. Yang ditanya bukan S1 lagi, tapi adalah Anda punya kompetensi apa. Nah, disinilah yang dipertaruhkan. Beda dibanding dulu. Kalau dahulu kita punya sarjana S1, S2 itu udah cukup. Tapi ketika seseorang melamar pada saat ini, yang ditanya udah bukan itu lagi. Itu tahap pertama. Tapi tahap keduanya, you punya kompetensi apa. Nah, ini yang akhirnya menjadikan kompetensi ini penting, dan setiap orang yang mau lulus, maka perguruan tinggi di mana dia kuliah menyiapkan namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, biasanya dengan pendamping ijazah mereka tidak main-main lagi, hanya kursus bahasa Inggris, kursus pajak, udah nggak seperti itu lagi, tapi langsung udah kita kerjasama, kami mengambil sisi analis,
kamu mau ambil sisi misalnya apa, sehingga ketika dia lulus, dia sudah punya sertifikasi kompetensi. Dan ini sekarang sudah banyak dijalankan oleh perguruan tinggi ya. Dan ini menarik ya. Dan ke depan, bagi siapa yang memiliki kompetensi, bahkan kompetensinya banyak, dan ditunjukkan dengan sertifikasi yang dimiliki, maka ini menjadi peluang dia akan berada di depan dibanding yang lain. Gitu, Mut. Iya, berarti keren sekali ya Pak. Ibaratnya nih Pak, kalau orang yang punya sertifikasi profesi ini, kalau mungkin Bapak ngikuti Endgame ya Pak ya. Jadi kalau di akhir Endgame itu ada Kapten Amerika, dia jadi punya dua ini gitu Pak, punya dua senjata ya. Punya dua senjata gitu untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu ya Pak. Ya, makanya ada orang yang memang senang mengumpulkan profesi. Jadi ada satu teman saya, itu peserta CSA, namanya Welin Kusuma. Dia memiliki sampai 35 sertifikasi profesi. Saya juga kaget-kaget. Dan bukan hanya itu, S2-nya punya 6 apa berapa, S1-nya juga demikian. Karena memang orangnya suka belajar. Nah, tapi dia hanya bekerja di satu tempat ya. Dan memang nilainya besar ya. Tapi kalau kita bisa berdayakan, misalnya kita punya kompetensi teknis yang beda-beda, ini bisa memberikan side income dari banyak tempat. Dan ini bagi saya berasa banget ketimbang saya dahulu belum punya kompetensi ya. Apalagi saat ini hampir semua dunia kerja menanyakan mana bukti kompetensi Anda. Jadi ini adalah persyaratan yang sudah menjadi dikatakan wajib. Jadi teman-teman harus mempersiapkan ini. Silakan S1 bagus kuliahnya, demikian juga S2, tapi jangan lupa ambil kompetensi yang benar-benar itu mewakili diri ya. Atau orang bilang itu passion ya. Jadi passion gue di sini, nah bisa aja itu diambil. Berarti kalau misalnya ada orang nanyain, kamu ahlinya di mana nih? Maksudnya ahli betul. Di analis gitu. Buktinya apa? Ini saya punya sertifikasi profesi. Gitu contohnya ya, seperti itu, Motrika. Ya, Pak. Ini kita langsung masuk ke pembahasan tentang jasa profesi di keuangan nih Pak. Jadi mungkin teman-teman kita yang udah ikut yang join di webinar hari ini, ada yang mungkin udah ngambil sertifikasi RSA atau CRA tapi masih bingung ini apply kemana gitu, kerjanya di bidang apa gitu Pak. Jadi ini untuk menjadi ahli atau bisa dilirik terutama bagi fresh graduate nih Pak, kira-kira apa aja yang dibutuhkan dalam berkarir di jasa keuangan, khusus di jasa keuangan gitu Pak. Oke, jadi gini ya, jasa keuangan kan luas banget ya. Ada bank, ada dana pensiun, ada asuransi, dana pensiun ya. Kemudian ada sekuritas, aset manajemen, kemudian ada multi finance. Nah, ini banyak. Nah, misalnya kita ambil contoh bank. Bank biasanya punya posisi banyak ya. Itu ada lending, kemudian ada risk management, ada treasury, wealth management, audit internal, dan terus panjang. Nah, tidak semua di saat-saat seperti ini profesi itu akan nyaman. Karena sebagian sudah terganti dengan mesin atau sudah digantikan dengan online. Nah, akibatnya orang yang tadi punya mimpi di bank, pokoknya saya kerja di bank. Ini sekarang udah mikir, karena teller sudah tergantikan dengan mesin. Jadi kalau teman-teman nanti iseng-iseng datang ke Bank BCA, maka sebagian besar akan kosong ya. Ini kemana nih tellernya? Karena sudah digantikan oleh mesin ya. Jadi di semua bank tinggal ada ATM, kita selesaikan di ATM. Customer service juga seperti itu. Jadi saya pernah 2-3 minggu lalu karena jarang ke bank, ketika saya mau nanya customer service, bukan diarahkan ke customer service, tapi diarahkan ke satu mesin. Silakan, Bapak mau apa? Saya kehilangan buku, saya mau buat buku. Silakan, buat di mesin itu. Ini udah seperti itu. Nah ini di bank ya. Artinya ada bagian-bagian seperti accounting pun ini juga akan menyusut, tergantikan dengan mesin. Karena ini juga ada diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani. Hai orang-orang stan, orang-orang akuntan,
hati-hati, profesi Anda sebentar lagi akan dirampas ya. Dirampas oleh siapa? Dirampas oleh namanya online ya, mesin itu tadi. Dan banyak hal saya pikir yang keambil, termasuk mungkin sales ya. Sekarang perbankan, aset manajemen, sekuritas, jualan udah nggak lagi membutuhkan marketing yang banyak ya. Dia cukup mengandalkan iklan-iklan ya, kemudian disapu bersih nanti oleh sistemnya. Makanya ada saya punya teman baru menjadi direktur di satu sekuritas yang dimiliki oleh asing. Ketika dia bertanya, kira-kira untuk tahun 2021 kita butuh sales berapa ya Pak? 10 atau 20? Tidak satupun. Loh kok enggak? Ini wajib Pak. Kita pakai mesin. Kita pakai online. Semua akan kita jalankan secara online. Nah ini di satu sekuritas ya. Jadi akan banyak hal-hal yang kita itu akan dihilangkan dengan kemajuan teknologi ya. Ini tadi seperti di contoh di perbankan. Tidak hanya yang namanya marketing atau sales tadi, di sekuritas ada namanya dealer. Selama ini tugasnya adalah melakukan input jual beli saham. Kira-kira dipakai nggak sekarang? Udah semakin hilang. Karena fungsi dealer sudah diganti langsung oleh investor. Investor bisa melakukan beli dan jual. Jadi fungsi dealer di mana? Sudah tergantikan. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri kepada kompetensi yang lebih tinggi dan kita merasa, terutama yang senior-senior ini, sudah saya hebat, saya sudah punya WPPE segala macam, hati-hati, belum tentu ini bisa kepake. Karena apa? Tadi ya fungsinya sudah digantikan dengan online. Jadi marketing, brokerage, termasuk analis bisa juga ya. Karena sekarang banyak analis yang membuat dengan sistem robot. Tapi bagaimana? Ada peluangnya? Ya silakan. Kalau teman-teman mahir, mampu segala macam, sekarang akhirnya menjadi pencipta robot. Tidak sedikit teman-teman CSA yang membangun robot, yang akhirnya menjual program tersebut, dan ini laris ya. Atau menjadi financial advisor, menjadi penasihat investasi. Ini akhirnya hilang satu, tapi tumbuh bentuk-bentuk pekerjaan baru. Nah, ini siap nggak? Nah, ini yang harus di-create di masa depan. Satu posisi hilang sebenarnya menciptakan produk-produk atau profesi-profesi baru yang lain. Nah, ini harus diamati sama teman-teman. Jadi tetap ambil sertifikasi kompeten, tapi ini kita lihat kita mau bekerja sebagai apa. Karena untuk sekuritas ke depan ini akan terkompres ya. Jumlah dari sekuritas dengan kenaikan MKBD segala macam itu akan berkurang. Ini bicara dari pasar modal tadi sekuritas. Demikian juga di aset manajemen ya, sales segala macam, tinggal aset manajemen bekerja dengan asuransi. Aset manajemen bekerja dengan misalnya perbankan. Aset manajemen bekerja dengan model-model startup investasi, misalnya seperti Investri, tanam duit dan sejenisnya lah. Nah ini menciptakan pekerjaan baru, peluang baru, tapi yang hanya main satu jurus saja, satu tembakan aja, itu nggak bisa. Saya mau kerja di sekuritas, terus di aset manajemen, itu kalau bisa dari sekarang mulai membuka diri, membuka mindset, oh ternyata peluang kerja itu banyak. Tidak saya harus bekerja sekuritas atau di aset manajemen, ternyata bisa di mana-mana. Nah, misalnya kita bicara asuransi. Asuransi banyak juga, ada aktuari, underwriting, just, agent asuransi, klaim asuransi, ini juga akan sebagian hilang ya. Ada yang hilang ya mungkin agen asuransi tergantikan dengan mesin, klaim juga tergantikan dengan mesin. Broker asuransi bisa jadi udah ada startup ya. Nah ini peluang-peluang kayak gini ya. Marketing itu juga akan dilibas ya. Nah jadi pembiayaan juga sama ya. Kita ada lihat analis kredit, surveyor, kolektor, profesi regional recovery, admin, kasir, itu juga sebagian beberapa di antaranya hilang. Kenapa? Perusahaan akan mengkompres cost yang namanya saat ini karena ada COVID, karena ada corona tadi ya. Sebelumnya ada yang namanya disruption. Tambah ini udah semakin mengetatkan ikat pinggang, melakukan efisiensi, dan kalau perlu yang tadinya banyak manusia itu dikurangi. Saya
muter ke berbagai daerah dan coba lakukan banyak hal, melihat sekuritas di berbagai daerah dan sangat renyuh ya. Ternyata orang-orang daerah masih senang sama sekuritas, tapi ternyata sekuritas banyak yang tutup. Kenapa kira-kira? Karena tadi perusahaan-perusahaan tersebut sudah menyiapkan sistem. Sistem dibangun, kemudian dia lakukan iklan seluruh Indonesia. Untuk apa dia punya perwakilan di daerah? Cukup dengan online-nya saja. Nah, akibatnya apa? Ya, ini harus berpikir lagi teman-teman. Kalau saya kan tadi saya lihat ada yang dari Medan, ada dari Makassar, ada dari Kalimantan. Nah, teman-teman harus berpikir jeli ya. Karena peluang sebenarnya banyak banget ya. Tapi hati-hati bahwa kalau teman-teman masih berpikiran kerja di sekuritas kayak gini, apalagi di berbagai daerah, saya melihat pendapatannya relatif kecil ya. Nah, ini juga harus dicermati. Apalagi kalau teman-teman belum punya license, belum punya sertifikasi agak berat ya. Nah, ini yang bekerja di dana pensiun bagaimana? Dana pensiun juga sama. Ada banyak, ada profesi-profesi analis, aktuari, tax ya, pajak ya. Ada dewan pengawas, direktur, sekretaris. Jadi ada legal, internal audit. Kira-kira mana yang hilang? Ya, tax officer bisa jadi akan digantikan. Karena lebih baik saya bayar konsultan, nggak perlu bayar bulanan, pada saat bayar pajak aja, semua dijalankan dengan mesin. Kemudian dia butuh analis. Nah, analis biasanya menjadi kewajiban. Jadi hampir semua dana pensiun, asuransi, kemudian perbankan, lembaga pembiayaan keuangan gitu ya, termasuk sekuritas aset manajemen, analis itu menjadi profesi wajib. Ya, harus punya. Kalau nggak punya, maka akan ditinggal sama investornya. Karena investor juga akan bertanya, misalnya gini, kalau dia adalah investor institusi, maka akan bertanya, misalnya ke sekuritas sama aset manajemen, berapa sih dana kelolaan? Itu pertanyaan di aset manajemen. Kalau misalnya pertanyaan di sekuritas, biasanya bertanya, berapa MKBD-nya, berapa analisnya, berapa rasio saham yang dianalisa, sampai seperti itu. Makanya semakin banyak analis, biasanya itu akan semakin diminati oleh investor. Kenapa? Karena akan memudahkan ketika melakukan analisa. Nah, ini beberapa investor institusi membutuhkan hal ini. Nah, kalau bicara berbagai perkembangan saat ini, ternyata digital menjadi yang primadona ya. Kemudian yang menjadi primadona berikutnya manajemen risiko. Kemudian primadona berikutnya adalah kemampuan kita dalam melakukan analisis, apalagi analisis di IT. Nah ini ya sedikit gambaran saya bahwa peluang memang ada dan kita harus kejar. Ya, apalagi kalau teman-teman belajar udah banyak ya, ikutin hal-hal yang online seperti ini sehingga ini membuka wawasan bagi teman-teman. Itu Mutrika ya kurang lebih. Itu luar biasa sekali Pak penjelasannya. Mungkin teman-teman yang belum dapat pencerahan setelah mendengar penjelasan dari Pak Yajid sudah tahulah gimana dari industri profesi dan karir di industri keuangan ini. Ini karena udah jam 4:30 lewat nih Pak. Gimana kalau kita langsung aja jawab pertanyaan dari teman-teman sobat sertifikasi kita. Soalnya udah ada beberapa pertanyaan, takutnya nggak kejawab semua pada komplain. Biasanya itu pada komplain Pak, aku nggak dijawab nih pertanyaannya gitu. Soalnya kan kelebihan enaknya dari webinar kita ini, kita diskusi bareng. Jadi teman-teman yang menonton tidak hanya menonton tapi bisa memberikan pertanyaan dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Ini Bapak juga bisa lihat pertanyaannya kan ya Pak? Ya. Ini kalau dari sini saya baru lihat cuma satu ya penanya ya. Oh ini di sini udah ada 9 sih Pak. Ya udah saya bacakan aja. Bacakan aja ya. Oke baik Pak. Jadi ini ada teman kita yang menanyakan dari Haris Mansah. Haris Mansah, halo teman-teman di rumah. Ini pertanyaannya, untuk sertifikasi RSA apa ada masa aktifnya seperti sertifikasi profesi lainnya dan apa bisa juga diperpanjang untuk ujian lagi gitu Pak? Oke, jadi ini saya juga bisa sampaikan kepada teman-teman ya yang mau ikut sertifikasi RSA atau CRA, terutama di sertifikasiku, bahwa baik RSA maupun CRA dan yang lain, bahwa sertifikasi itu berlaku 3 tahun. Ya. Dan ketika selesai dengan 3 tahun, maka sebelum habis harus diperpanjang. Karena ini bukan sertifikasi formal seperti ijazah S1, S2 maupun S3.
Ini sertifikasi kompetensi. Nah, bagaimana untuk menjaganya? Nah, sepanjang 3 tahun, teman-teman harus mengikuti refreshment. Boleh ngambil di mana aja, sepanjang ada misalnya related dengan analis. Misalnya ada seminar Outlook, pelatihan technical analysis, atau pelajaran equity analysis. Nah, apapun ambil, dimanapun ambil, nanti ini dijadikan semacam refreshment. Ya, kalau bisa juga mengambil kepada lembaga-lembaga pelatihan yang terdaftar di LSW Pasar Modal. Itu banyak, ya. Silakan ngambil di mana aja boleh. Nah, dengan kita mengikuti selama 3 tahun, mempertahankan profesi tersebut, artinya kompetensi teman-teman terpelihara, dan setelah 3 tahun diperpanjang, berlaku lagi 3 tahun. Ini penting ya, karena ketika kita tidak urus, telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata ada permintaan. Sertifikasinya sudah kadaluarsa. Sayang banget. Makanya ini harus dipertahankan. Ya, kenapa? Karena ini akan menolong teman-teman, karena tidak selamanya profesi itu atau kita bekerja di satu institusi terus saja. Kadang-kadang ada tawaran menarik yang itu bisa kita ambil. Sayangnya terkadang kita lupa. Ya, itu jawaban saya. Jadi silakan, memang ada masa berlakunya 3 tahun, dan silakan juga mengikuti refreshment yang ada. Oke Pak, untuk Haris Mansah udah terjawab ya pertanyaannya. Ini berikutnya ada lagi pertanyaan Pak, apakah gelar Silakan. profesi yang berbeda bidang dengan gelar akademik bisa diterima di pekerjaan gitu Pak? Jadi mungkin dia ini galau antara pendidikan yang dia ambil dan juga profesi yang akan diambil, sertifikasi profesi. Ya, ini ya, kalau beberapa kita lihat kampus ini sudah yang out of date ya, dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara banyak yang timpang, karena industri itu berjalan lebih cepat daripada perguruan tinggi. Perguruan tinggi lambat dan seolah nyaman, tidak ada apa-apa, sementara di industri sudah bergerak jauh. Akibatnya ketika mereka meluluskan, itu sudah tidak, link and match-nya sudah terlalu jauh. Nah, di sini dibutuhkan adanya teman-teman yang sudah lulus untuk ikut sertifikasi kompetensi. Tujuannya apa? Supaya link and match. Padahal di awal itu adalah diharapkan datang dari kampus sudah link and match. Ternyata banyak yang enggak. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Nah, inilah yang dipandang bahwa sertifikasi kompetensi dibutuhkan. Nah, apakah perusahaan-perusahaan tidak mengakui? Sebenarnya mengakui banget. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu belum siap kerja. Makanya untuk siap kerja akan ditanya, sertifikasi kompetensi apa yang kamu miliki? Supaya apa? Supaya link and match. Jadi beda ya. Nah itu kalau kita punya sertifikasi kompetensi, walaupun kadang-kadang SMA plus ya, boleh nggak SMA aja ikut? Boleh aja. Kalau dia sudah punya pengalaman 3, 4, 5 tahun, ambil RSA, ambil CRA, karena kami akan melihat pengalaman. Jadi yang dilihat tuh bukan hanya berhasil uji kompetensi, tapi pengalaman, namanya portofolio kalau kita sebutin. Kamu punya portofolio apa aja? Oh, ini pekerjaan saya Pak. Ini saya sertifikat pelatihan saya ikut seminar ini. Itu saja bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ikut ujian, ya bisa aja tanpa harus ikut pelatihan, bisa datang ke kami, nanti kami cek ya, kami cek nanti bisa kami tes, dan kalau kami tes ada kompetensi yang bagus, maka LSP Pasar Modal akan memberikan sertifikasi itu. Tapi kalau belum, maka ada rujukan ikut pelatihan dulu. Tapi kalau misalnya sudah punya pengalaman 5, 6, 7 tahun, datang aja langsung. Nah, bagaimana kalau saya seorang mahasiswa Pak, kami kan belum pernah bekerja. Nah, makanya diikutkan pelatihan. Dengan ikut pelatihan, maka memudahkan diri kita nanti link and match dengan dunia kerja. Karena biasanya pengajarnya adalah punya kompetensi,
dan masih berprofesi di bidang yang sama. Jadi itu ya antara bedanya. Kalau kita punya S1, ya memang tadi banyak yang kurang cocok ya. Nah, kalau kurang cocok misalnya ada yang dari fisika, ada yang dari marketing, ada yang dari SDM. Bisa nggak sih Pak, saya ambil sertifikasi RSA CSA? Oh, boleh aja, itu terbuka. Nah, tapi kan saya bukan dari finance. Emang kenapa? Kalau kita mau belajar, banyak pengalaman yang terjadi di beberapa kampus. Tadinya mahasiswa nggak yakin, nggak pede, tapi dia memang suka sama pasar modal. Kemudian dia ambil RSA, memang belajarnya lebih ngotot, 2-3 kali dari orang biasa yang belajar di finance, tapi alhamdulillah banyak yang lulus. Karena memang suka ya. Kalau suka apapun diupayakan. Coba kamu punya pacar, ada di balik gunung, dikejar pasti ya, karena suka. Demikian juga ilmu, kalau kita udah suka, kemana kita ikutin ya. Itu jawabannya Mudrika. Iya, ini juga sebenarnya pertanyaan dari Asep Basuda berarti sudah terjawab ya oleh Pak Haryajid. Ya, Menanyakan ya, dia ya. apakah bisa mengikuti sertifikasi Oh, kompetensi bisa, RSA. bisa, bisa, Walaupun ini bisa. dia nanya nih Pak, emang tesnya sulit nggak sih Pak? Bapak kan udah punya 12 gelar lebih. Itu tesnya sulit nggak sih Pak? Kira-kira ini bocoran. Tesnya, Ya. Ya. tesnya tergantung kesiapan ya. Ya. Kalau teman-teman siap, saya rasa enggak. Karena kan sekarang belajar bisa dari berbagai sumber. Google banyak, YouTube banyak materinya. Terus ditambah materi yang di lembaga pelatihan semakin lengkap. Nah, biasanya ujiannya ada beberapa metode ya. Bisa aja misalnya tertulis, kemudian wawancara, presentasi, kemudian lisan, dan portofolio. Portofolio itu kalau teman-teman masih mahasiswa, tapi doyan hadir di berbagai acara seminar kegiatan pelatihan, itu bawa aja ini bukti portofolio itu di LSW pasar modal nanti akan dinilai. Jadi ini akan memberikan peluang yang bagus juga. Ya, tidak harus ikut pelatihan, tapi bisa langsung. Kalau dari sekarang sudah mulai dicicil ya. Oh, ini ada seminar nih, ikut ada pelatihan, ikut terus saja. Dan itu bisa menjadi portofolio sepanjang itu sama dengan profesi yang akan diambil. Oke. Nah, teman-teman udah terjawab ya, rata-rata pertanyaannya masih seputar itu, jadi Ya. mungkin bisa mewakili dari pernyataan Pak Yajid sebelumnya. Ini sebenarnya saya mau Ya. ngingetin dulu Pak, saya kelupaan buat teman-teman yang hadir hari ini. Kita biasanya di akhir acara itu ada pertanyaan atau kuis yang disediakan oleh sertifikasiku. Nanti teman-teman bisa jawab dari kolom DM Instagram dengan hashtag #bisikvol7. Nanti kita akan pilih pemenangnya dan akan mendapatkan kode voucher 250.000 dari sertifikasiku. Atau Pak Haryajid, nanti pertanyaannya bisa dari Pak Haryajid untuk ditanyakan kuisnya kepada teman-teman kita. Boleh. Kapan pertanyaannya bisa saya ajukan? Nanti mungkin setelah menjawab pertanyaan terakhir dari teman kita ini ya Pak ya. Boleh, silakan. Ini sebelumnya ada pertanyaan dari, kita pilih-pilih dulu. Mana ya yang terakhir nih untuk teman-teman yang bertanya, pertanyaan terakhir. Bentar Pak. Oke. Ya, sambil nunggu ya. Udah dapat. Dari Bapak ada nggak nih Pak kira-kira yang mau dijawab pertanyaan terakhir dari teman kita? Apa pertanyaannya? Saya belum muncul. Ya, bentar ya Pak ya. Ini tadi ada yang menarik, cuman kelewat. Saya cari dulu nih Pak. Mohon ditunggu ya teman-teman. Albert Ramadan, saya pikir tadi kejawab ya. Iya. Albert Ramadan sudah kejawab. Terus yang lain, saya nggak ada itu ya, daftar DNA karena beda kayaknya. Oke, ini deh Pak, terakhir nih Pak, dia menanyakan tentang pengalaman Bapak pribadi. Jadi apa ada kesulitan terberat Bapak saat menempuh beberapa sertifikasi yang tadi ada 12 sertifikasi gelar profesi yang Bapak terima, itu gimana sih Pak cara menyikapinya dari berbagai kesulitan yang Bapak hadapi tersebut? Itu untuk pertanyaan. Ya, apa ya, kalau saya kan beda dengan teman-teman ya, bukannya pinter enggak. Saya sudah bekerja, saya punya pengalaman, dan saya sudah pelaku. Jadi ketika saya ujian, itu karena kebanyakan adalah finance, itu
sering pertanyaannya itu berdasarkan jawabnya itu dari pengalaman saya. Jadi itu memudahkan saya. Nah, jadi kalau teman-teman mandang sulit, ya sulit karena teman-teman belum melakukan. Kalau saya sudah melakukan. Yang kedua, ternyata bagi saya sering melakukan, tapi itu prakteknya. Tapi secara knowledge ternyata banyak kurang. Akhirnya pada saat ujian, saya akan belajar 2-3 kali. Jadi nggak mudah memang ya. Nah misalnya saya mengambil satu sertifikat di luar keuangan. Saya ambil dari sertifikasi Amerika, namanya CDMP, Certified Digital Professional Marketing. Nah ini dari CDMP ini memang nggak sulit ya, karena satu berbahasa Inggris semua dan belajarnya juga ketat banget, hanya 5 kali pertemuan dan besoknya hari terakhir langsung ujian. Nah ini nggak ada jeda waktu, jadi selesai belajar baca terus setiap malam sampai ya tengah malam baru selesai. Hari ke-6-nya ujian. Ujiannya juga dalam bahasa Inggris, biasa 100 soal, ditambah dengan esai kurang lebih 10 soal. Cuma esainya satu soalnya bisa 3 halaman kita nulis, dan itu juga dalam bahasa Inggris. Nah itu kesulitan-kesulitan itu mau tidak mau ya harus disikapi. Misalnya dengan belajar lebih. Kalau kita hanya belajar pas-pasan waktunya pada saat ujian, itu pasti gagal. Ya tidak sedikit saya juga melakukan kayak gitu. Nah ketika gagal, tapi saya sudah punya referensi, oh soalnya seperti ini, nanti akan saya ulang lagi. Uji kompetensi pola BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu berbeda dengan yang ada saat ini ya, hanya tertulis. Kalau sekarang metode ujiannya banyak. Nah ini yang teman-teman harus tahu. Kenapa banyak? Karena yang dilihat bukan knowledge-nya aja, tapi juga skill-nya, juga attitude-nya. Kenapa butuh skill? Karena supaya ketika diterima kerja, dia langsung kerja. Nggak nanya-nanya, nih saya di mana, bagian apa, udah nggak. Jadi dengan ada sertifikasi kompetensi itu. Kemudian yang ketiga adalah attitude. Nah ternyata pelatihan-pelatihan sekarang maupun uji kompetensi, itu attitude juga menjadi satu hal yang menjadi prinsip. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja, kemudian ada satu pelamar di tempat saya, pekerjaannya bagus semua ya, dia daftar, saya ngerti ini, saya ngerti ini. Begitu dia bicara attitude, attitude-nya paling rendah, 60% apa. Yaudah, saya langsung tolak. Kemudian dia tanya, mohon maaf, kesalahan saya apa, segala macam. Attitude Anda jelek. Bagaimana Bapak tahu? Ya kan Anda sendiri yang menilai diri sendiri. Kenapa Anda menilai attitude Anda jelek? Ketika dia sadar, oh, padahal dia adalah fresh graduate, tapi dia mampu menulis bahwa attitude-nya jelek. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Jadi sekarang perusahaan tidak hanya menilai Anda hebat, Anda bisa, Anda keren, Anda pintar, knowledge-nya hebat, tapi attitude rusak, Anda juga akan tidak diterima bekerja. Nah ini hati-hati. Dunia sekarang memandang attitude lebih tinggi dibanding yang lain. Seperti itu, Merdeka. Ya. Jadi udah jelas ya teman-teman, berarti selain dari sertifikasi profesi yang harus teman-teman kejar, harus juga menjunjung tinggi attitude ya Pak ya. Ya. Ini saya juga buat teman-teman nih, saya mau menginformasikan yang ingin mengikuti jejak Pak Haryadin punya banyak gelar sertifikasi profesi, kita di sertifikasiku juga lagi buka program pelatihan nih Pak. Jadi untuk batch 1 akan ditutup tanggal 30 Oktober ini. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi berprofesi sebagai analis efek atau manajemen risiko, bisa langsung daftar di sertifikasiku.com. Itu nanti di websitenya, atau bisa WA di admin sertifikasiku, Min mau daftar dong. Nanti kita akan ada penawaran menarik. Karena kita lagi buka program selain CRA RSA, kita juga ada RIB dan CIB di investment banking ya Pak. Jadi kita juga punya program pelatihan untuk sertifikasi profesi nih Pak. Jadi banyak ya. Iya, begitu teman-teman. Jadi kalau iya, saya mau mengingatkan kembali, nanti pertanyaan kuis akan datang dari Bapak Haryadin ya Pak ya.
Nanti Ya, silahkan dijawab oleh teman-teman atau Pak Haryajid punya sesuatu untuk teman-teman kita yang lagi ikut hadir hari ini, Pak? oke. Saya mau kasih pelatihan gratis ya. Jadi Wah, teman-teman bisa ambil pelatihan gratis, nanti lewat sertifikasiku, nanti saya bayarin, ya biayanya, pelatihannya gratis. Ini untuk kelas RSA, karena saya analis, maka saya tawarkan RSA, pelatihannya gratis. Pertanyaannya seperti ini, ya. Untuk modul atau pelatihan RSA, yang paling penting ada pada modul di bagian apa. Jadi ini pelatihan RSA. Yang penting nilai tertinggi itu dari mana. Sekarang saya kasih gambaran ya. Pelatihannya diantaranya pertama tentang hukum pasar modal, tentang kode etik. Nah, teman-teman silakan pilih ya. Yang benar nanti terbaik ya, dan cepat. Udah benar cepat itu akan ada penilaian dan satu orang dapat pelatihan gratis. Saya bacakan sekali lagi. Satu adalah hukum, pengenalan pasar modal, kemudian kode etik, kemudian analisa ekuitas, kemudian ada analisa laporan keuangan, kemudian ada financial behavior, kemudian ada technical analysis. Nah, kira-kira dari 7 materi yang ada di RSA, itu mana yang paling penting? Nah, kalau bisa jawab, satu, saya bisa gratiskan satu orang untuk ikut pelatihan di sertifikasiku.com, dan juga akan dapat buku RSA, nanti saya bisa kirimkan. Jadi 2 tuh ya. Satu pelatihan gratis, kedua adalah buku. Ya. Silakan, ada yang mau jawab? Mana yang paling penting? Maksudnya nilai tertinggi ya. Oke. Bapak bisa lihat di kolom chatnya nggak, Ya, Pak? Gimana saya kalau bisa kita jawab? lihat. Kita lihat jawaban dari teman-teman ini, yang benar bisa langsung dipilih aja pemenangnya, Pak. Oke. Jadi, Saya pilih ya. ya. Ayo Saya teman-teman, pilih. langsung aja. Ini sudah terjawab banyak Kalau, ya. halo Pak, Jadi ini yang tercepat ya. Jadi ternyata saya nggak milih satu, jadi saya akan pilih 2 ya. baik. Ya 2 orang ya, yang dapat gratis, satu buku RSA dan satu pelatihan RSA gratis. Pelatihan ya. Ya. Satu adalah Yuda Prawira ya. Kemudian yang kedua yang ada di saya adalah Arjuna ya. Oke. Itu 2 yang cukup penting. Satu adalah analisa laporan keuangan, kemudian yang kedua adalah kode etik. Nah, baru yang ketiga itu analisa ekuitas. Itu bobotnya mirip-mirip, tapi masih kalah di 2 ini. Nah, Jadi selamat untuk satu Yuda Prawira dan kedua adalah Arjuna. Ya, 2 orang nanti akan dapat pelatihan plus buku yang nanti akan dikirimkan. Silakan nanti komunikasi dengan Mbak Mudrika, serahkan nomor WA biar nanti diurus ya. Iya, baik. Ini untuk 2 orang pemenang yang beruntung hari ini bisa langsung chat WA WA atau DM ke Instagram sertifikasiku aja ya. Nanti bisa kita follow up untuk pemenangnya dan hadiah dari Bapak Haryajid. Gitu. Ya. Ya baik Pak. Ini sebelum udah tinggal 5 menit lagi nih Pak. Ya. Jadi bisa dong Pak kasih tips atau do and don'ts dalam berkarir di industri keuangan atau closing atau untuk closing statement juga deh Pak untuk teman-teman kita hari ini. Jadi mungkin do and done ya bagi teman-teman, mungkin yang terpenting adalah integrity. Ya, jadi integrity itu diantaranya bagiannya adalah etika,
kemudian attitude. Ketika ini kita udah rusak, maka kita mau kerja dimanapun itu akan berat banget ya. Jadi ini adalah hal yang terpenting adalah integritas. Nah, yang kedua bagi saya do and done adalah teman-teman untuk bekerja apapun pada saat ini jangan dilihat uangnya ya. Karena kalau dilihat uang kok kecil banget, tapi teman-teman tahu nggak? Banyak saat ini yang nganggur, banyak saat ini yang di PHK. Nah, jadi ambil dulu ilmunya, ambil pengetahuan yang begitu luas di perusahaan itu, lihat belajar skillnya yang bagus, apalagi tadi ditambah dengan attitude, maka dengan sendirinya nanti teman-teman akan terupgrade dengan sendirinya. Ya, selain integrity, satu jangan lihat uang di depan. Kalau teman-teman udah lihat uang di depan, ini saya bilang ini jangka pendek. Tapi kalau teman-teman bahwa saya masih kuat, saya mau belajar, saya ingin tahu lebih banyak, maka teman-teman akan banyak kemajuan. Nah, yang harus dikerjakan adalah bagi saya kebanyakan orang sukses itu memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, apakah gadget Anda dipakai dengan baik? Ataukah Anda menyia-nyiakan waktu dengan banyak tidur, dengan banyak bermain game, dengan tidak memanfaatkan banyak belajar. Nah, ini akan menyesal. Jadi, kalau bisa orang-orang kaya itu umumnya sebelum jam 5 pagi sudah bangun. Dan biasanya juga tidurnya di atas jam 12. Apalagi teman-teman masih muda. Tapi bukan untuk main game ya, tapi untuk mulai berpikir punya pet bahwa saya hidup 5 tahun akan seperti apa, 10 tahun seperti dan selanjutnya. Ketika ini sudah termapping, maka ini akan bergerak dengan baik. Nah, closing saya adalah ilmu sama dengan investasi. Banyak belajarlah dan spend money saat ini untuk ilmu, bukan untuk gadget, bukan untuk hiburan. Nah, suatu saat Anda akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yajid atas waktunya hari Ya. ini, udah berbagi ilmu yang Sama-sama. luar biasa dengan teman-teman kita yang hadir. Udah ada 139 orang ya yang hadir Ya. hari ini, 149. Oh ya, selain itu tadi karena saya udah nyebutin juga buat teman-teman yang mau untuk kuis webinar, itu kan tadi kuis dari Pak Haryajid ya. Jadi Ya. karena tadi saya juga udah bilang akan untuk menjawab dari DM, jadi itu pertanyaannya saya ganti aja. Nah, untuk teman-teman yang tadi nggak beruntung di kuis dari Pak Yajid, saya akan beri pertanyaan. Saya bisa pamit? Oh, bisa Pak. Terima kasih Bisa banyak ya? atas waktunya Terima kasih Pak. ya. Ya. Sukses selalu teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Pak Yajid. Nah, ini Ya, sama-sama. Oke, tinggal kita nih teman-teman sobat sertifikasiku, jangan live dulu ya. Ini saya mau bagikan pertanyaannya. Untuk teman-teman yang menjawab pertanyaan ini, kita akan pilih 5 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher sebesar Rp250.000. Ya, disimak ya pertanyaannya. Dan untuk tadi teman kita 2 orang, Yuda Prawira dan Arjuna, silahkan langsung chat ke admin kita, admin sertifikasiku via WA atau juga Instagram. Nah, ini pertanyaannya langsung aja saya berikan. Nih, menurut teman-teman, apa sih tantangan ke depannya dalam berkarir di industri keuangan? Dan gimana solusinya dari teman-teman dalam menghadapi tantangan tersebut? Jelas? Apa sudah jelas pertanyaan dari saya untuk dijawab? Nanti jawabannya menggunakan hashtag #BisicVol7. Silakan jawab dari DM Instagram ya. Oke, ini link absen, apakah teman-teman sudah absen? Oke, saya ulang pertanyaannya nih. Pertanyaannya diulang, nanti juga akan dituliskan oleh co-host kita, admin kita bisa dituliskan di kolom komentar. Jadi pertanyaannya, menurut teman-teman, apa tantangan ke depannya dalam berkarir di industri keuangan? Dan solusinya apa dari teman-teman untuk dari tantangan tersebut? Udah jelas belum pertanyaannya?
Kak admin bisa di chat, ditulis di link chat, Kak. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya, menurut teman-teman, tantangan apa ke depannya dalam berkarir di industri keuangan? Dan gimana solusi dari teman-teman dalam menjalankan nanti juga dari admin WhatsApp akan menyampaikan pertanyaan tersebut, jadi silahkan saja jawab di DM Instagram kita. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang ingin mengikuti sertifikasi profesi, kita lagi ada buka batch 1, itu nanti akan ada penawaran-penawaran menarik lainnya, jadi yang berminat bisa langsung saja chat ke WhatsApp kita. Baik ya teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Udah ini semua ya? Udah absen semua? Ini absensinya nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan biasanya di hari Senin oleh tim kita. Yang belum absen, ini saya tunggu 1 menit lagi. Untuk hashtag-nya, hashtag #BisicVol7 ya. Kak admin bisa kirim link absennya lagi, Kak. Ini teman kita masih ada yang belum absen. Hashtag-nya bentar. Kita tulis dulu hashtag-nya #BisicVol7. Kak admin, tolong ditulis ya, Kak. Oh iya, jangan lupa, ini saya juga mau ingetin lagi, kita biasanya di setiap hari Jumat akan ada webinar terus, jadi tetap tinjau Instagram sertifikasiku untuk melihat jadwal webinar kita selanjutnya. Jangan lupa ya. Oke, udah selesai ya untuk absen dan juga hashtag untuk jawabannya. Saya tutup saja webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ada di luar kota dan juga di Jakarta, tetap waspada. Kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan salam kompeten. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.